Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yava Putri Aurelia dengan NIM 2022-1-2023. Saya dari kelas 7C akan mempresentasikan komunikasi bisnis tentang analisis PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, profil perusahaan Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk atau Mayor adalah perusahaan consumer goods terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1977. Lokasi kantor pusat berada di Jalan Tomang Raya nomor 21-23 Jakarta Barat 11.440 Indonesia. Perusahaan ini telah menjadi kekuatan utama di industri barang konsumsi dengan portofolio produk yang sangat luas meliputi kategori makanan, minuman, dan konvensioneri. Beberapa merek ikoniknya yang telah melekat di keseharian masyarakat antara lain biskuit Roma, kopi saset Arabica, minuman energi Extra Joss, serta permen Kopiko. Mayor memiliki posisi pasar yang sangat kuat tidak hanya sebagai pemimpin untuk berbagai kategori produk pasar domestik, tetapi juga dengan jangkauan ekspor yang luas ke lebih dari 90 negara. Dikenal dengan jaringan distribusinya yang sangat tangguh dan strategi pemasaran yang agresif, Mayora memiliki konsisten menghadirkan produk berkualitas dengan harga terjangkau sesuai dengan slogannya, yaitu kreasi rasa untuk semua. Yang kedua, hasil analisis aspek keuangan. Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan Mayora Indah Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik. Hal tersebut tercermin dari perolehan penjualan bersih perusahaan meningkat dari 31.485.8.185 triliun pada tahun 2023 menjadi 36.7.949.285.930 rupiah di tahun 2024 atau tumbuh sekitar 14,6%. Peningkatan ini menunjukkan daya saing produk, brand yang kuat, dan keberhasilan perusahaan dalam penetrasi pasar baru maupun mempertahankan pelanggan lama. Laba tahun berjalan atau profit for the year memang turun dari 3 triliun sekian pada tahun 2023 menjadi 3 triliun sekian di tahun 2024. Penurunan sekitar 5%. Namun, perusahaan tetap menjaga laba di atas 3 triliun, mengindikasi manajemen tetap dapat menjaga profitabilitas meski terjadi tekanan biaya atau fluktuasi lainnya di pasar. Selanjutnya adalah hasil analisis pemasaran. Perusahaan menunjukkan keberhasilan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dengan strategi yang fokus pada kualitas produk, efisiensi operasional, dan inovasi berkelanjutan. Perusahaan menerapkan strategi pemasaran yang tepat di berbagai negara tujuan dengan mengevaluasi secara terus-menerus agar program pemasaran berjalan efektif dan efisien. Pengeluaran anggaran promosi dan periklanan diatur dengan ketat untuk memastikan pemanfaatan yang optimal, serta pengembangan produk-produk potensial untuk menjadi merek global juga menjadi fokus utama demi memperluas pasar. Meskipun menghadapi kenaikan biaya bahan baku dan tantangan ekonomi global, perusahaan tetap berhasil mencapai peningkatan penjualan dan mempertahankan loyalitas pelanggan melalui produk berkualitas dan komunikasi pemasaran yang baik. Selanjutnya, hasil analisis sumber daya manusia. Perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang relevan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti gangguan rantai pasokan dan fluktuasi harga bahan baku. Perusahaan membangun budaya kerja yang unggul, gigih, bertanggung jawab, mendorong kerja cerdas dan inovasi sebagai gaya hidup. Seluruh divisi berperan aktif dalam mendukung pencapaian target bisnis melalui sinergi dan kolaborasi yang dipantau langsung oleh direksi guna memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, hasil analisis SWOT. Strength atau kekuatan, perusahaan mampu inovasi produk yang baik termasuk struktur modal yang sehat dengan proporsi utang yang masih terkendali.
weakness atau kelemahan, dampak kenaikan biaya bahan baku terhadap margin laba yang menurun serta tantangan dalam menyesuaikan harga jual produk dengan kondisi ekonomi domestik yang belum mendukung kenaikan harga. Opportunities atau peluang. Pasar yang luas tanpa batasan segmentasi serta potensi pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional yang membaik di tahun 2025. Threats atau ancaman, kenaikan harga bahan baku serta ketidakstabilan politik di berbagai negara yang mempengaruhi biaya distribusi ekspor. Selanjutnya, kesimpulan. Perusahaan berhasil mempertahankan pertumbuhan yang positif dengan strategi pemasaran yang efektif, fokus pada inovasi produk dan efisiensi operasional. Meskipun menghadapi tantangan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku dan ketidakstabilan politik di beberapa negara tujuan ekspor, perusahaan mampu mengelola risiko ini dengan baik berkat pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten serta kebijakan strategi yang adaptif. Secara keseluruhan, perusahaan berada pada posisi yang kuat untuk terus tumbuh secara berkelanjutan dan pendekatan manajemen yang responsif terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Yang terakhir, rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama, fokus mengintegrasi inovasi produk sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua, tingkatkan efisiensi operasional dan kendalikan biaya produksi. Yang ketiga, perluas dan agresifkan strategi pemasaran domestik dan ekspor. Yang keempat, kelola resiko fluktuasi ekonomi dan politik dengan diversifikasi pasar. Yang kelima, kembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan. Yang terakhir adalah tegakkan tata kelola perusahaan yang transparan dan berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari saya terkait hasil analisis PT Mayora Indah Tbk mata kuliah Komunikasi Bisnis semester 7 kelas C. Dari saya Reza Yafa Putri Aurelia, mohon pamit. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.